Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, melebihi wilayah daratan, menjadikan Indonesia dituntut untuk memperkuat alutsista matra laut guna menjaga kedaulatan NKRI. Apalagi dengan semakin memanasnya potensi konflik di Laut China Selatan. Mau tidak mau Indonesia harus gaspol untuk membangun kekuatan angkatan laut agar bisa disegani baik oleh kawan maupun lawan. Melalui program Minimum Essential Force, secara bertahap armada kapal perang TNI Angkatan Laut terus ditingkatkan. Selain melakukan pembelian dan pembangunan kapal perang baru, TNI Angkatan Laut juga melakukan upgrade atau modernisasi pada kapal perang yang sudah ada. Melalui program Mid-Life Modernization, 3 kapal perang dari kelas Bung Tomo yaitu KRI Usman Harun 359, KRI Bung Tomo 357, dan KRI John Lee 358 satu persatu akan di-upgrade secara bertahap. Sehingga kedepannya 3 korvet dari kelas Bung Tomo ini bisa setara dengan frigate kelas Marta Dinata. Kapal pertama yang mulai di-upgrade dari kelas Bung Tomo adalah KRI Usman Harun. Proses upgrade pada kapal buatan BAE System Marine Inggris ini dilakukan di galangan kapal PT Dok Perkapalan Surabaya, di mana dalam program upgrade ini perusahaan nasional PT Land Industry akan bertindak sebagai main kontraktor. Pada video sebelumnya telah dibahas bahwa Kemenhan menunjuk PT Land Industry dan Telis dalam program upgrade KRI Usman Harun. Selain itu, update berita terbaru yang admin kutip dari situs navalnews.com, selain menggandeng Telis, PT Land Industry juga akan bekerja sama dengan perusahaan asal Amerika, OSI Maritime System. Menurut laman militer Daily Indonesia, perusahaan bidang navigasi OSI Maritime System pada tanggal 14 Desember 2021 mengumumkan telah dikontrak oleh PT Land Industry Persero Indonesia untuk mengintegrasikan sistem navigasi terpadu yang akan menampilkan integrasi sensor navigasi baru dan lama untuk terhubung dengan sistem manajemen tempur. Berikut ini rangkuman poin kontrak utama yang dipublikasikan website resmi perusahaan OSI Maritime System. Yang pertama, menyediakan sistem navigasi terintegrasi. Yang kedua, kemampuan navigasi Tactical Data Distribution Unit. Dan yang ketiga, integrasi sensor untuk memasukkan sistem terbaru dari yang sudah ada untuk mendukung sistem manajemen tempur atau CMS. Bekerja sama dengan Telis, sebagai bagian dari CMS Tacticos, teknologi dari OSI akan mendukung fungsi navigasi kemampuan tempur KRI Usman Harun. Meskipun masih bekerja sama dengan perusahaan dari luar negeri, tapi dalam program upgrade ini, PT Land Industry sebagai industri dalam negeri akan menjadi owner atas semua detail teknis KRI Usman Harun setelah modernisasi. Hal ini akan memudahkan jika kedepannya dilakukan pembaharuan teknologi. Dalam arti, Land bisa melakukan integrasi teknologi baru tanpa harus melakukan kontrak dengan prinsipal lain. Hal ini akan memberikan efisiensi waktu dan biaya untuk TNI Angkatan Laut. Nah, silakan tuliskan tanggapan sahabat tentang berita ini di kolom komentar. Untuk mendapatkan update berita militer terbaru, pantengin terus channel YouTube Sahabat 62 dengan cara klik tombol merah subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.